tokoh sosiologi. Yang pertama ada Ibnu Khaldun, di mana Ibnu Khaldun adalah seorang tokoh sosiologi dengan nama lengkap Abu Syaid Abdul Ar-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun al-Hadrami. Ia lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1331 Masehi. Ibnu Khaldun dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Dia juga dikenal sebagai ahli politik Islam dan sebagai bapak ekonomi Islam. Yang kedua ada Auguste Comte, di mana Auguste Comte merupakan ilmuwan asal Prancis yang juga mendapat julukan sebagai bapak sosiologi. Comte merupakan tokoh yang menganut aliran positivisme. Tokoh ini percaya jika masyarakat merupakan salah satu bagian dari alam, yang mana menggunakan metode penelitian empiris yang digunakan untuk hukum-hukum sosial. Yang ketiga ada Herbert Spencer. Herbert Spencer ini adalah seorang asal Inggris sekaligus pemikir dari teori liberal klasik yang terkemuka. Menurut Spencer, objek sosiologi yang utama adalah keluarga, agama, politik, industri, serta pengendalian sosial. Yang keempat, Emile Durkheim. Durkheim lebih membicarakan tentang kesadaran kolektif yang digunakan sebagai kekuatan moral untuk mengikat individu di suatu masyarakat. Durkheim menggunakan pendekatan kolektivis untuk sebuah pemahaman jika masyarakat dapat dikatakan modern atau primitif. Baik, langsung saja kita masuk ke sub pembahasan kedua, yakni tokoh-tokoh sosiologi pendidikan. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai tokoh-tokoh sosiologi. Nah, sekarang kita membahas mengenai tokoh-tokoh sosiologi pendidikan, di mana pada video kali ini saya akan membahas 5 tokoh sosiologi pendidikan. Yang pertama ada Lester Farnsworth. Lester adalah salah satu seorang pelopor sosiologi di Amerika Serikat yang dianggap sebagai pencetus gagasan tentang lahirnya sosiologi pendidikan. Menurutnya, kekuatan dinamis dalam gejala sosial adalah perasaan yang terdiri dari beberapa keinginan dan kepentingan. Selanjutnya ada John Dewey. John Dewey mengemukakan gagasan yang dikemukakan oleh Lester tersebut dikembangkan oleh John Dewey, seorang tokoh pragmatisme, ahli pendidikan dan sekaligus pelopor sosiologi pendidikan. Dalam karyanya Tes Masyurnya, ia menekankan sekolah sebagai institusi sosial. Ia memandang bahwa hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat sangat penting. Dewey memandang bahwa tipe dari pragmatismenya diasumsikan sebagai sesuatu yang mempunyai jangkauan aplikasi dalam masyarakat. Yang ketiga ada Emile Durkheim. Emile Durkheim adalah seorang tokoh penting dalam khasanah perkembangan sosiologi pendidikan. Emile Durkheim terutama pandangannya terhadap pendidikan sebagai suatu social thinking atau ikhtiar sosial. Atas dasar pandangan inilah beliau mengatakan bahwa
pendidikan itu bukanlah hanya suatu bentuk, baik dalam artian ideal maupun aktualnya, tetapi bermacam-macam. Selanjutnya ada Karl Mannheim. Mannheim sebagai sosiologi yang memasuki dan menekuni dunia pendidikan memandang bahwa pendidikan adalah sebagai salah satu elemen dinamis dalam sosiologi. Ia mengatakan dalam sistemnya yang menyebutkan bahwa ahli sosiologi tidak memandang pendidikan semata-mata sebagai alat merealisasikan cita-cita abstrak suatu kebudayaan atau sebagai alat transfer keahlian teknis, akan tetapi sebagai suatu bagian dalam proses mempengaruhi manusia. Pemikiran sosiologi Mannheim terkenal dengan sebutan sosiologi pengetahuan. Selanjutnya ada George Paine. George Paine yang disebut Bapak Sosiologi Pendidikan seperti halnya Auguste Comte sebagai Bapak Sosiologi. Paine menekankan bahwa di dalam lembaga-lembaga, kelompok-kelompok sosial, proses sosial, terdapatlah apa yang dinamakan social relationship. Hubungan-hubungan sosial ataupun secara teknis disebut interaksi sosial, di mana di dalam dan dengan interaksi sosial itu individu memperoleh dan mengorganisir pengalaman-pengalamannya. Selanjutnya kita memasuki sub pembahasan yang terakhir, yakni paradigma sosiologi pendidikan. Pada pembahasan kali ini ada 3 paradigma yang perlu diketahui, yakni yang pertama adalah fakta sosiologi. Paradigma ini merupakan sumbangsih dari pemikiran Durkheim yang didasarkan atas karyanya The Rules of Sociological Method. Menurut Durkheim, pokok bahasan sosiologi haruslah mengenai studi fakta sosial. Pembahasan mengenai paradigma fakta sosial terdiri dari struktur sosial dan institusi sosial seperti norma-norma, nilai, adat istiadat, dan segala aturan yang bersifat memaksa di luar kehendak manusia. Pada studi fakta sosial, Durkheim tidak hanya melihat sesuatu dalam konteks yang nyata atau material saja, melainkan juga berkaitan dengan sesuatu di luar material. Fakta sosial material terdiri dari sesuatu yang dapat dipahami, dilihat, dan diamati. Inti dari fakta ini adalah sesuatu yang ada di dunia nyata dan bukan imajinatif belaka. Sedangkan fakta sosial non-material dapat dikatakan sesuatu ekspresi atau fenomena yang terkandung dalam diri manusia sendiri atas fakta sosial materialnya, dan ini hanya muncul dalam kesadaran manusia, misalnya moralitas, kesadaran, egoisme, dan opini. Yang kedua ada definisi sosial. Paradigma ini dilandasi analisa Max Weber tentang tindakan sosial. Perbedaan analisa Durkheim dengan Weber terlihat jelas. Jika Durkheim memisahkan struktur dan institusi sosial, sebaliknya Weber melihat ini menjadi satu kesatuan yang membentuk tindakan manusia yang penuh arti atau makna. Menurut Weber, mempelajari perkembangan pranata haruslah juga melihat tindakan manusia, sebab tindakan manusia merupakan bagian utama bagi kehidupan sosial. Bagi Weber,
Sosial merupakan ilmu yang berusaha menafsirkan dan memahami tindakan sosial serta berbagai hubungan sosial sampai kepada penjelasan kasual. Langsung saja kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu perilaku sosial, di mana paradigma ini memusatkan perhatian pada hubungan antar individu dan hubungan individu dengan lingkungannya. Paradigma ini menyatakan bahwa objek studi sosiologi yang konkret dan realistis adalah perilaku manusia atau individu yang tampak dan kemungkinan perulangannya. Menurut paradigma ini, tingkah laku seorang individu mempunyai hubungan dengan lingkungan yang mempengaruhinya dalam bertingkah laku. Tingkah laku manusia atau individu di sini lebih ditentukan oleh sesuatu di luar dirinya, seperti norma-norma, nilai-nilai, atau struktur sosialnya. Jadi, dalam hal ini, individu kurang sekali memiliki yang namanya kebebasan. Baiklah, tadi sedikit pemaparan materi mengenai sejarah sosiologi pendidikan yang sempat